55 PDF-nya. 56 sudah ya? Li ayyi syai'in, kenapa Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat terbesar, sudah ya? Oh ya sudah ya. Ya karena diantaranya review bahwa diantaranya Al-Quran itu adalah untuk a'dhamu mu'jizatan, itu karena ablaghuhum balaghatan. Jadi masalah fasohah, kemudian keindahan tutur kata, keindahan bahasa itu jauh di atas kemampuan orang Arab yang mereka itu diberikan kelebihan masalah sastra. Al-Quran itu mengungguli itu semuanya. Bahkan Al-Quran itu Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran memberikan tantangan, seandainya mereka bekerja sama manusia dan jin untuk membuat kitab atau tandingan Al-Quran, pastilah mereka tidak bisa, dan itu memang tidak bisa. Kemudian diturunkan levelnya, tantangannya menjadi satu surat, mereka tetap tidak bisa, satu ayat juga tidak bisa. Itu ada di dalam Al-Quran seperti itu. Dan memang mukjizatnya para nabi itu menyesuaikan dengan kondisi umatnya. Kalau umatnya Nabi Musa kan senengani sihir, maka Nabi Musa juga tandingannya ya seperti itu. Ya, kemudian Nabi Isa sukanya ya waktu itu pengobatan, kemudian melayani orang itu. Kan Nabi Isa juga seperti itu. Nabi Isa itu kan khidmahnya kepada umat, makanya orang Nasrani itu kan apa istilahnya, motonya mereka kan cinta kasih ya, cinta kasih. Karena memang spiritnya itu ya melayani. Nabi Isa itu, Nabi Isa alaihissalam, saking baiknya Nabi Isa itu ya, sampai dituhankan oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan keempat, iman kepada Nabi dan Rasul, halaman 65. Al-Babasu taikiku pembahasan Ar-Rabiu kan nomor 4. Fil iman yang dalam iman dirusuli kelan pira-pira rasul. Rusul itu jamak dari rasulun. Rasulun itu satu, kalau banyak apa? Rusulun. Nah, nabiyun itu satu nabi, singular ya. Kalau dua, nabiyani. Kalau banyak, ambiya. Ambiya itu pira-pira nabi, ambiya. Samaun itu satu langit. Nah, beberapa langit, samawat ya. Samawat. Rasulun itu satu. Kalau rusulun jamak, itu namanya jamak taksir. Rusulun fil iman yang dalam nerangake iman birusuli kelawan pira-pira utusan alaihi salatu wassalam. Kaifa hale kaya apa i'tiqaduka utawi keyakinanmu, bagaimana keyakinanmu birusulillahi ta'ala kelawan pira-pira utusan Allah. Ada gitu Allah Ta'ala rusulan arsalahum rahmatan minhu wa fadlan mubashirina lil muhsinina bis-sawab. Kami meyakini bahwa Allah mempunyai beberapa rasul yang diutus sebagai rahmat dan anugerah, sebagai rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu adalah sebagai bentuk wujud kasih sayang lil alamin, untuk semua alam semesta. Nah, karena lafadznya itu umum menggunakan alam semesta, berarti kehadiran Nabi itu ya untuk manusia, ya untuk kebaikan alam sekitar, ya semua hayati, ya binatang, tumbuhan itu merasakan kehadiran rahmatnya atau kasih sayangnya para nabi, terutama Nabi Muhammad. Di dalam Maulid Qasidah Burdah itu diterangkan bahwa Nabi Muhammad itu mengungguli segala aspek dari para nabi. Semua nabi itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau ibaratnya lautan itu ya mereka mungkin hanya sak cibui atau apa, sisanya itu adalah miliknya Nabi Muhammad. Itu wa ma arsalnaka, kanya itu adalah kembalinya ke Nabi Muhammad yang menjadi rahmat seluruh alam. Memang betul apa yang dikatakan oleh para ulama, kalaulah bukan kamu wahai Muhammad, menurut para ulama mengutip sebuah qaul, apakah itu hadis merupakan hadis qudsi, kalaulah bukan karena kamu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, pastilah saya tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini.
Karena Nabi Muhammad itu tercipta dari nurullah, dari bagiannya cahayanya Allah. Maka sesuatu itu tidak akan tampak kalau tidak terpapar oleh cahaya itu. Sebuah benda tidak akan bisa dilihat, tidak akan wujud kalau tidak terkena sebuah sinar. Ya, tidak kelihatan, ya tidak ada. Hanya kita semuanya ini ada, alam semesta ini karena paparannya cahayanya Nabi Muhammad, dan cahaya Nabi Muhammad itu berasal dari nurnya Allah. Nah, itu di dalam kitab Maulid Tiba itu kan diterangkan bahwa cahayanya Nabi Muhammad itu yang pertama kali diciptakan 2000 tahun sebelum diciptakannya segala sesuatu. Lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, nurnya itu dititipno ning Nabi Adam, di sulbinya Nabi Adam. Kemudian ketika terjadi banjir bandang Nabi Nuh, itu ya dititipkan ke Nabi Nuh, nurnya Nabi Muhammad. Kemudian dititipkan lagi ke Nabi Ibrahim, kemudian dipindah lagi ke Nabi Isa. Jadi nurnya Nabi Muhammad itu berpindah dari satu objek ke objek, nabi ke nabi, sampai kemudian ke Abdullah ke Aminah. Jadi semuanya itu adalah orang-orang yang suci, ya. Nah, jadi keturunannya atau Mbah Buyute Kanjeng Nabi itu adalah orang-orang yang suci. Nurnya itu sudah diciptakan duluan. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah pertama kali sebagai manusia pertama, kemudian dia dinikahkan kepada Sayyidah Hawa, itu kan disuruh untuk bersolawat. Kemudian ketika Nabi Adam keluar dari surga, dia mengatakan bahwa meminta ampun kepada Allah, kemudian dia juga bersolawat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu kok tahu kok bersolawat dan sebagainya? Karena saya melihat namamu ya Allah, ismuka maktub, di sebelahnya nama Muhammad, dan semua tiang, semua pintu di surga itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu betapa istimewanya Nabi Muhammad. Tadi itu Allah, saya berkeyakinan itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang kepada semua alam. Wa fadlan, dan anugerah, mubasyirina. Tugasnya Rasul itu adalah memberi kabar gembira bagi orang yang melakukan kebaikan, bisawabi, dengan mendapatkan pahala. Wa mundirina lil musii bil iqabi, dan memberikan peringatan bagi orang yang melakukan kejelekan, bil iqabi, dengan siksa. Jadi itu tugas Nabi adalah basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira berupa surga bagi yang melakukan kebaikan, dan mundir, sing memberikan peringatan bagi yang melakukan keburukan, maka mendapatkan siksa atau neraka. Wa mubayyinina lin-nasi ma yahtajuna ilaihi, menjelaskan kepada orang-orang apa saja yang mereka butuhkan, min masolihid dini wad dunya, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jenenge nabi itu dari kata nabun, amba itu berita. Jadi kabeh nabi itu nggawa berita, membawa kabar ya tentang tauhid, tentang adanya surga dan neraka. Itu mesti, itu namanya juga nabi, nabiyun, itu dari kata berita, sing nggawa berita ya. Jadi manusia, umatnya itu dikasih tahu tentang kemaslahatan yang ada di dunia dan akhirat. Wa mufidina lahum ma yablughuna bihi darajatal ulya, dan memberi faedah tentang apapun yang dapat mengantarkan pada derajat yang tinggi, menjadi manusia yang terhormat. Seperti datangnya Rasulullah, diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, itu adalah diantaranya untuk menghilangkan atau menghapus tradisi-tradisi jahiliyah. Bagaimana dulu tradisi jahiliyah itu, masyarakat Arab itu sistem struktur sosialnya itu masih kacau balau, tidak teratur ya. Kemudian diatur dengan syariat, semuanya menjadi teratur. Kayak sahabat-sahabat dulu itu kan banyak yang mantan peminum ya, sukanya mabuk-mabukan. Terus pokoknya tidak teratur. Sistem perbudakan, sistem riba, jual beli yang riba, itu kan kacau semua. Wa ayyadahum bi ayatin dhahiratin. Nah, karena seorang nabi itu tidak cukup hanya memberikan berita, maka harus disupport, harus ditunjang dengan ayatin dhahiratin, dengan tanda-tanda, bukti-bukti yang jelas,
wa mu'jizatin bahiratin, dan mukjizat yang agung, yang terang, yang mewah, yang mengherankan, yang menakjubkan, itu namanya mukjizat. Wa awwaluhum Adam. Pertama siapa? Nabi pertama adalah Nabi Adam. Wa akhiruhum nabiyuna, dan akhirnya paling akhir Nabi kita Muhammadin alaihimus salatu wassalam. Nah, oke, sin sekarang. Selanjutnya, ma makna nabi? Apa pengertian nabi? An-nabiyyu insanun auha ilaihi bi syar'in wa illam yu'mar bi tablighihi. Ini kurang ini. Wa mar rasul, wa ma makna rasul? Nabi itu adalah manusia yang diberi wahyu berupa syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi nabi itu tidak ada kewajiban, bisa untuk dirinya sendiri atau disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau rasul beda ya. Fa in umira bi tablighihi summiya rasulan, apabila diperintah untuk menyampaikan maka dinamakan rasul. Dia nabi, kalau setiap nabi belum tentu rasul, kalau setiap rasul sudah pasti nabi. Ayatun halimane. Fa kullu rasulin nabiyyun, maka semua rasul itu pasti nabi, wa laisa kullu nabiyyin rasulan, dan tidak setiap nabi disebut dengan rasul. Nah, nanti ada lagi, ada beberapa rasul nabi yang bergelar ulul azmi. Pernah dengar ya? Ulul azmi itu adalah para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ini nabi-nabi spesial VIP karena kesabarannya dalam berdakwah, karena komitmennya, karena kesungguhannya. Pokoknya derajatnya beda baik para nabi sekalian. Siapa aja ya? Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman nggak masuk kriteria karena dia menjadi karena seorang raja, karena uripe kan enak-enak tuh Nabi Sulaiman. Nabi Dawud ya orang masuk gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim itu kan luar biasa perjuangannya ya. Dia bergelar Khalilullah, ya bergelar Bapak Tauhid, ya bergelar Abul Anbiya, luar biasa Nabi Ibrahim. Nabi Musa yang ngono, Nabi Musa keduman masyarakat atau umat Bani Israel yang cerewetnya luar biasa. Nabi Musa itu juga tidak kalah cerewet, dia sosok yang sangat tegas Nabi Musa itu. Temperamen juga Nabi Musa itu, jadi sangat luar biasa perjuangannya. Terus Nabi Isa juga begitu ya, pengorbanannya, cinta kasihnya. Kemudian Nabi Nuh ya, berdakwah ketika beliau usia sampai 900 sekian, itu kan yang beriman hanya segelintir saja, bisa dihitung jari. Ya, kesabarannya dalam berdakwah sampai betul-betul beliau dalam puncaknya akhirnya mendoakan orang-orang kafir itu agar dihabiskan saja berupa banjir bandang, karena sudah sawe gak nambah-nambah umatnya gitu ya. Yang terakhir Nabi Muhammad. Nah, itu kelima itu adalah bergelar apa? Ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Kemudian sin. Nah, kam adadul anbiya. Ada berapa jumlah para nabi? La ya'lamu adaduhum 'alal yakin. Jumlah mereka tidak diketahui secara pasti, tidak ada yang tahu pasti. Jadi ulama itu ya berbeda-beda pendapat, semuanya dikembalikan kepada Allah. Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Wal madhkuru asma'um fil kitabil aziz 25, yang disebutkan dalam Quran ada 25. Wahum Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Idris, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihi salatu wassalam, wa hum rusulun aydan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Nah, mulai dari Nabi Ibrahim inilah kemudian Nabi Ibrahim itu sezaman dengan Nabi Lot. Makanya di situ urutannya Ibrahim, Lot. Cuma beda negara ya. Nabi Ibrahim itu di Irak atau Iran ya, atau yang dulu dikenal dengan Persia. Terus Nabi Ibrahim juga pernah ke Mesir, kemudian Nabi Ibrahim dari Mesir kemudian menuju ke Makkah. Ya. Kalau saya baca buku sejarah Mekah itu begini, Nabi Ibrahim itu kan punya anak namanya Ismail. Nah, jenengan apa pernah bayangkan dulu Nabi Ibrahim
ketika populasi manusia masih sedikit, tidak ada apa-apa, tidak ada kendaraan. Nabi Ismail itu kan ditaruh di Mekah terus ditinggal. Nah, itu nek sambang ya opo, nek nyambangi itu ya opo. Itu kalau dalam kitab itu diterangkan Nabi Ibrahim itu ya ada yang mengatakan diantar sama malaikat Jibril, jadi diterno. Karena kalau ditempuh jalan kaki ya luar biasa itu jarak tempuhnya. Nabi Ibrahim itu kan berapa negara beliau mari ndeleh Nabi Ismail terus sampai ibunya Siti Hajar terus ditinggalkan. Memang disuruh Allah untuk meninggalkan. Setelah itu ya berkelana sendiri Nabi Ibrahim. Nangis Nabi Ismail masih kecil kan. Disitulah kemudian cikal bakalnya Mekah itu ya, Mekah Haromain, tanah Haromain. Itu sejarahnya panjang. Jadi ada yang mengatakan begini, Nabi Ibrahim itu dipandu oleh malaikat Jibril untuk apa istilahnya ngedukno ya, atau istilahnya menentukan tempat untuk Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim tidak tahu, bahkan sering bertanya kepada malaikat Jibril, di sini tak tempatnya? Bukan, terus di sini tak, bukan, terus sampai betul-betul ditaruh di situ yang dekat dengan sumber air Zam-Zam. Nah, Ka'bah itu adalah rumah pertama atau tempat pertama yang dipakai untuk beribadah dalam sejarahnya umat manusia. Makanya disebut di dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Nah, kemudian karena diperintah oleh Allah untuk membangun itu, maka Nabi Ibrahim minta tolong kepada Nabi Ismail untuk bikin pondasinya. Kemudian setelah selesai, terus ada yang kurang nih kayaknya nih. Nah, harus dikasih sesuatu yang untuk penanda. Kemudian turunlah malaikat Jibril membawa batu itu Hajar Aswad dari surga. Udah, itu sejarahnya panjang itu. Diletakkan di situ sampai beberapa kali Hajar Aswad itu ya pindah, kemudian diambil orang ya. Sejarahnya ya, karena kebanjiran dan sebagainya, pernah dicuri, macam-macam. Yes, itu sejarahnya Nabi Ibrahim yang melahirkan para nabi. Jadi dari Nabi Ibrahim ini terus ada Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Nah itulah, maka beliau disebut dengan Abul Anbiya. Tapi kalau Kanjeng Rasul Nabi Muhammad itu jalurnya itu dari Ismail. Sedangkan Bani Israel itu dari Ishak turun Yakub, Yusuf, Ayub, Muake. Nah, makanya mereka itu kecewa ya, artinya ternyata Nabi akhir zaman bukan dari kelompok mereka, orang Bani Israel yang sekarang Yahudi itu. Ya, sekarang memang perang Yahudi Israel dengan Palestina itu memang tidak tega lihatnya. Terutama Gaza atau Gaza. Itu kan rumahnya Syekh Ammar di sana itu. Gaza itu kan luasnya seberapa sih? Luasnya Gaza itu kan cuma separuhnya Surabaya masak mono, Gaza separuh ya, bendina dibombardir lah ya. Jelas ndak habis pikir, artinya sangat tidak seimbang gitu loh. Makanya dibutuhkan gerakan negara-negara lain untuk mendesak gencatan senjata. Karena kalau negara lain diem aja ya habis itu Palestina. Tapi memang apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti akan terjadi, dan itu harus kita yakini, kita imani bahwa suatu saat nanti pasti ada masanya. Mbuh saiki, mbuh kapan gitu. Pasti ada masanya nanti tiba-tiba umat Islam itu menjadi satu. Umat Islam itu nanti itu kapan datangnya? Ada yang mengatakan nanti kalau paspor umat Islam itu satu. Nah gitu ya. Kemudian mata uangnya satu, ada yang mengatakan seperti itu. Entah kapan ya. Dan itu nanti pasti terjadi, sehingga nanti umat Islam menjadi sangat kuat. Mereka nanti akan semuanya memburu Yahudi, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nanti digambarkan, dikisahkan itu nanti akan kocar kacir suatu saat. Mereka akan sembunyi di berbagai tempat. Bahkan ada batu yang memberitahu umat Islam ini loh, ada orang Yahudi yang sembunyi di balik saya. Itu kata batu, sini bunuhlah dia. Sampai batu itu akan berbicara, dan ini hadis yang sangat masyhur. Itu nanti suatu saat akan datang masanya seperti itu. Kalau sekarang ya sepertinya tidak akan bisa orang-orang yang ada di Gaza atau Palestina untuk mengalahkan Israel itu kayaknya sepertinya sekarang ini sulit sekali. Tapi nanti ada suatu masa di mana mereka nanti akan dikejar oleh umat Islam sampai pohon yang dipakai untuk mereka sembunyi itu akan ngomong. Batu yang dipakai untuk bersembunyi juga akan
ngomong, menunjukkan kepada umat, ini loh di sebelah saya, di balik saya ini ada orang Yahudi lagi sembunyi. Dan itu pasti karena itu ada di dalam hadis, ya. Nah, itulah keturunan dari Ishak atau Yakub yang melahirkan sekarang ini yang namanya Yahudi. Yahudi itu asalnya kan mereka umat yang tercecer. Mereka itu tidak punya satu tempat yang mereka bisa mendirikan sebuah negara sampai kemudian tahun 1900 berapa itu sekitar 40-an, ya. Mereka dikasih tempat oleh Palestina, asalnya cilik tok di Keinggon. Mereka dulu itu numpang di situ. Orang Yahudi kan ada yang di Eropa, ada yang di Yaman, mencar-mencar mereka itu. Bangsa yang tercerai-berai, tidak punya tempat, nomaden. Tapi kemudian dikasih tempat sama Palestina, mereka sebagai tamu, ibaratnya ternyata mereka malah menjarah tuan rumahnya. Sekarang kalau dilihat kan kebalikannya, peta Palestina kan sangat kecil sekali, padahal itu sudah berubah. Dulu mereka itu penumpang di situ itu. Palestina dulu masih, ya itu sudah takdir ya, artinya memang di dalam Al-Quran juga ada, dan itu memang Allah menyisakan umat terakhir yang suka perang, suka membunuh itu ya Yahudi. Itu akan jadi pelajaran. Ya, sedangkan Palestina ya posisinya ya seperti itu. Ya, karena di situ juga ada Masjidil Aqsa. Yus takdirim orang Yahudi Israel mengatakan itu adalah tanah yang dijanjikan di dalam kitab suci mereka. Sehingga mereka alasannya mati-matian untuk merebut, menguasai tanah yang ada di sana karena itu tanah yang dijanjikan, the promised land istilahnya. Karena mereka juga patokannya di kitab suci mereka, ya, Zabur atau Taurat itu sepertinya, ya. Nah, itulah jadi sejarah umat manusia. Nah, dari jalur Ismail inilah langsung ya menurunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling panjang itu memang umatnya Bani Israel, sejarahnya itu. Oke, nah karena Nabi itu tadi saya katakan tidak sekedar menyampaikan berita, maka harus didukung dengan bukti yang kuat, namanya apa? Mukjizat. Halaman selanjutnya, ma iku apa 68. Al mu'jizatu utawi aran mukjizat dari kata ajaza. Al mu'jizatu utawi mukjizat iku amrun khariqun lil adati, adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang luar biasa, di luar adat, di luar kebiasaan manusia. Yadharu ala yadi mudda'in nubuwah, yang bisa dimiliki oleh orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi nek anjen sampean adalah nabi, maka harus dibuktikan dengan yang namanya mukjizat. Karena umat terdahulu itu tidak percaya, mereka tidak sekedar ada omongan terus percaya, minta bukti mereka itu betul. Seperti umatnya Nabi Isa itu kan minta ma'idatan minas sama, wahai Nabi Isa, tolong kami kirimkan hidangan dari langit. Mereka minta spesifikasi yang ini, yang request makanan yang ada daging puyuh, kemudian ada daging ikan yang enak, manna wa salwa, kemudian ada kacang-kacangan, biji-bijian yang enak. Itu benar Nabi Isa akhirnya dungo ngangkat tangannya ke atas langit gini, menengadah, minta kepada Allah turun benar itu makanan hidangan langsung dari langit. Itu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam yang kejadiannya waktu itu. Mereka minta bukti seperti itu ya dituruti sama Nabi Isa, tapi ternyata setelah dituruti, setelah mereka melihat dan merasakan, mereka kembali lagi tidak beriman. Akhirnya terus Allah murka, menurunkan azab. Terus kayak gitu itu. Muafikan, untung ya kita hidup zaman sekarang, coba hidup di zamannya Nabi Isa, tadi orang yang menentang Nabi Isa, kena azab ya. An-nubuwata muafikan li dakwahu, yang apa? Menjadi bukti atas kebenaran dakwahnya. Ala wajhi yu'jizul munkirina, yang melemahkan orang-orang yang ingkar. Anil ityani saking nekakno bimislihi, kelawan sepadane mukjizat. Mereka tidak bisa disuruh menciptakan, merecreate sesuatu yang sama seperti mukjizat, jelas mereka tidak bisa. Nah, sekarang makanya saya katakan umat Bani Israel itu kan yang masanya paling panjang. Makanya ada istilah kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang ada di Bani Israel. Seperti contohnya siapa itu? Ashabul Kahfi. Itu hidupnya kapan? Ashabul Kahfi itu hidup ya
hidup di masa fatrah, hidup di masa jarak Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad ini kan jauh sekali, ribuan tahun. Di antara itu ya ada kisah namanya Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang beriman yang mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi. Dia hidup di sebuah zaman yang masyarakat itu menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi Ashabul Kahfi menganggap ya Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi sebagai nabi atau utusannya Allah, dan dia hidup pada masa raja yang zalim. Barang siapa yang tidak mengikuti ajaran rajanya atau kehendak rajanya maka akan dibunuh. Ya, pokoknya akidahnya harus sesuai dengan kehendaknya raja waktu itu yang kebetulan adalah Nasrani. Berarti itu kan dia hidup setelah masanya Nabi Isa. Itu lama sekali itu. Di situ ada Ashabul Kahfi. Ya, kemudian mereka memutuskan untuk kabur, kemudian masuk ke dalam gua. Ya udah, akhirnya 350 tahun Allah membolak-balikkan badannya, ditidurkan di situ. Ya, itu bukan berarti tidak dicari ya. Satu kampung itu nyari rame-rame itu. Raja memerintahkan golek ono iku pemuda-pemuda sing kabur itu golek. Ya, sak kampung sak desa padha goleki gak ketemu ya. Tetap tidak ketemu. Ya, karena Allah menjaga di depan mulut gua itu dengan seekor anjing. Jadi kalau ada orang yang mau masuk itu dia mikir tidak mungkin ada orang karena di sini ada anjing, dan anjingnya sudah istilahnya jaga di situ ya, anjing yang ditakuti, orang tidak berani masuk karena di situ ada anjing. Ya, singkat cerita kayak gitulah. Satu orang ketika bangun sudah lapar, mereka disuruh beli roti di pasar ya, kemudian ternyata uangnya mata uang yang lama, sama sipirnya atau penjaga pasarnya dipanggil, kemudian diajak ke raja. Ternyata rajanya sudah ganti karena tidur ratusan tahun, ganti raja yang baik hati. Kemudian suruh manggil teman-temannya, loh, oh anda ini adalah orang yang diceritakan turun temurun, ternyata masih ada. Akhirnya sama raja, udah panggil teman-teman anda, dipanggil, kemudian diajak ke kerajaan, sama raja ditawari kehidupan yang enak, difasilitasi, diberikan gaji yang luar biasa. Tapi Ashabul Kahfi menyatakan tidak mau. Terima kasih raja, kami tidak mau, tidak mengambil fasilitas itu semuanya. Mereka minta izin untuk kembali lagi ke gua. Kemudian mereka sholat hajat, kemudian mereka berdoa kepada Allah agar dicabut nyawanya. Betul itu. Jadi mereka setelah itu ya dicabut nyawanya sama Allah setelah sholatnya zaman dulu ya, tata cara zaman dulu. Jadi mereka itu meninggal dalam keadaan beriman. Itulah makanya disebut dengan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanannya. Jadi wis urip pirang atus tahun itu ditawari sajane nek imane istilahnya, dia nuruti hawa nafsu ya mau aja dia hidup di raja, di mana kerajaan, tinggal di situ enak, difasilitasi semua, tapi milih untuk kembali lagi ke gua, berdoa agar diwafatkan dalam keadaan muslim mukmin. Nah, itu panjang Bani Israel itu. Mal hikmatu fi idharil mu'jizati ala aidil anbiya. Apa hikmah dibalik munculnya mukjizat para nabi? Al hikmatu fi idharil mu'jizati ala aidil anbiya ad-dalala ala sidqihim fi man ta'uhu. Hikmahnya adalah sebagai bukti atas kebenaran pengakuan mereka. Jadi nek ngaku-ngaku kudu ana bukti. Buktinya juga harus benar. Id kullu da'wa lam taktarin bidalil fa hiya ghairu masmu'. Kenapa? Karena semua pengakuan yang tidak disertai dengan bukti maka tidak akan didengar khalayak umum. Ya. Wa tamyizu bainahum wa baina man yad'i an-nubuwwata kadiban wa qa'imatun maqama qaulillahi ta'ala sadaqa 'abdi fi ma yad'i. Nah, pembohong itu, dan itu mukjizat itu sebagai pembeda antara para nabi dan para pembohong. Jadi setelah Kanjeng Nabi wafat, kemudian Abu Bakar itu menjadi seorang khalifah itu muncul ya nabi-nabi palsu semakin banyak. Sebenarnya bukan hanya pada masa Abu Bakar, era akhirnya Kanjeng Nabi itu sudah mulai muncul dan sudah ada memang, seperti Musailamah al-Kadzdzab kan sudah sering diperingatkan oleh Nabi Muhammad ya agar berhenti untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang menyeleweng. Kanjeng Rasul wafat, kemudian naiklah Abu Bakar, itu semakin menjadi-jadi kan, 2 atau 3 tokoh itu.
Tapi sama Abu Bakar kan diperangi betul itu, diberantas ya, termasuk orang-orang yang tidak mau membayar zakat, orang-orang yang murtad. Nah itu jadi apa, tugasnya Sayyidina Abu Bakar itu berat karena menggantikan Kanjeng Rasul. Kemudian beliau juga harus memerangi orang-orang murtad ya, ada perang juga banyak. Kemudian beliau juga harus melakukan ekspansi penyebaran Islam ke negara-negara lain. Itu tugasnya Sayyidina Abu Bakar, memperkuat ekonomi, memperkuat tentara atau keamanan ya, security. Tapi di balik itu Sayyidina Abu Bakar, di samping kesibukan beliau adalah orang yang sufi, yang mengamalkan tasawuf, yang alim. Kata Syekh Ammar itu dalam sebuah keterangan diterangkan, Sayyidina Abu Bakar itu kalau mau qadhaul hajat, mau buang hajat, mau masuk WC, beliau itu nyari kerikil, kemudian ditaruh di ujung lidahnya. Kenapa? Biar tidak zikir, biar mulutnya tidak zikir ketika masuk WC itu. Karena jadi di luar itu beliau zikir terus. Jadi mulutnya itu bergerak untuk zikir. Sayyidina Abu Bakar sampai katanya melebuni jeding golek kerikil, taruh sini biar mulutnya tidak gerak, biar mulutnya tidak berzikir. Luar biasa. Dan jenengan mulutnya juga harus dikunci biar tidak makan terus, nyemil terus. Itu bedanya ya. Kalau kita kan dikunci biar tidak nyemil terus itu. Sayyidina Abu Bakar itu biar tidak zikir terus. Luar biasa itu. Nah, hikmahnya itu tadi. Jadi nek wong ngaku-ngaku tapi tidak ada buktinya ya tidak akan didengar, ya toh? Nah, itu sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah shadaqa 'abdi fima yad'i, telah benar hambaku dengan apa yang diakuinya, yakni para nabi. Titik. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa mu'afatin